Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, berjalan di atas badai. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Sungguh kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati Tuhan. Tuhan, urapilah kami, agar kami mengerti firman yang akan kami dengarkan sebentar. Dan kami percaya firman ini akan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Matius pasal 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, berjalan di atas badai. Ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Pernahkah saudara menghadapi satu badai ataupun goncangan yang begitu besar yang terjadi secara tiba-tiba? Sepertinya itu melampaui kekuatan kita. Seolah-olah perahu kehidupan kita itu akan tenggelam. Pernahkah saudara mengalami hal demikian? Yesus memberi perintah kepada murid-murid untuk menyeberang. Namun sebelum perahu tiba di seberang danau, tiba-tiba datanglah angin sakal. Kadangkala antara perintah Tuhan untuk pergilah dan tibalah dengan selamat di seberang, di tengah perjalanan, bisa saja saudara terjadi datangnya angin sakal. Para murid baru saja melihat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, bahkan sisa 12 bakul. Bukankah seharusnya saudara, iman mereka telah dikuatkan dan siap menghadapi apapun? Karena mereka baru saja melihat mujizat. Mereka semua lupa akan mujizat yang luar biasa yang baru saja terjadi. Kenapa saudara? Ketika ketakutan datang dan masuk ke dalam hati mereka. Jadi saudara, ketika ketakutan itu masuk ke dalam hati, itu melupakan murid-murid bahwa mereka baru saja melihat mujizat terjadi. Mereka lupa akan kuasanya. Mereka lupa kalau kuasa bekerja di dalam kehidupan mereka. Kenapa bisa demikian saudara? Karena ketakutan itu menguasai hidup mereka. Mereka mengizinkan badai itu menguasai mereka. Apabila Tuhan tidak menenangkan badai, maka dipastikan di dalam kehidupan ini seringkali kita menjadi takut. Seringkali badai itu membuat kita tenggelam. Hadirat Tuhan itu sifatnya menenangkan hati. Hadirat Tuhan
itu memberikan keberanian. Hadirat Tuhan membuat kita berani melangkah, berjalan dengan iman yang teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan bukan berarti sebuah kegagalan atau akhir dari segalanya. Ketakutan adalah sebuah alarm yang memberi peringatan bahwa kita membutuhkan Tuhan sebenarnya. Saat Anda menjadi takut, bukan berarti sudah gagal. Ketakutan justru mengingatkan kita bahwa kita ini manusia biasa, penuh keterbatasan. Kita butuh juru selamat, Tuhan Yesus Kristus. Seperti para murid-murid ketika perahu mereka dihantam angin sakal, mereka semua menjadi takut. Namun demikian, kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Sebab ketakutan dapat membuat kita lupa akan janji Tuhan. Seperti para murid, mereka lupa akan janji Tuhan bahwa mereka akan bertemu Tuhan di seberang danau. Di saat kita takut, cobalah mengatasi ketakutan dengan mengingat akan janji Tuhan dan tentunya berdoa. Jadi ketika kita takut, berdoa saudara. Ingatlah janjinya. Saudara, mengapa kita harus segera mengusir ketakutan? Kisah para murid ini menjelaskan bahwa ketakutan itu dapat mengubah cara pandang kita. Pada saat murid-murid dikuasai ketakutan, melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka memandang dan berseru, "Itu hantu." Ketakutan itu mengubah cara pandang mereka, dan itu berbahaya saudara. Ketakutan dapat mengubah cara pandang ataupun persepsi seseorang. Sebenarnya dia telah menemukan solusi yang terbaik, namun ketakutan membuat dia memandang solusi itu sebagai masalah yang baru yang justru menakutkan bagi dirinya. Jarak antara rasa takut dan kehancuran seharusnya dibangun jembatan iman dengan mencari dan mempercayai Tuhan Yesus. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak ingin kita bersusah hati. Tuhan tidak ingin kita dipenuhi rasa khawatir, marah, kecewa saat menghadapi badai ataupun goncangan badai. Tapi Tuhan mau kita mengakui Tuhan dan menyerahkan semua itu kepadanya. Tuhan mau memberikan kelegaan dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui semua ketakutan itu, sehingga di dalam kehidupan ini kita menang atas masalah ataupun badai dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mempercayakan hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan, melangkah dalam ketaatan, sekalipun mungkin terjatuh ataupun gagal, namun kita akan melihat tangan Tuhan akan terulur menolong kita, menuntun kita, dan membawa kita kepada keberhasilan dan keberuntungan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Aku berdoa buat umat-Mu yang mendengarkan ini,
Apapun badai mereka, apapun masalah mereka, mereka harus fokus kepada Tuhan, memandang kepadamu, percaya kepadamu, maka mereka akan berjalan di atas badai. Mereka akan berkemenangan, mereka akan berhasil, mereka akan sukses, bahkan mereka akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.